untuk menjemput Riko niatnya, tapi ketika di kejadian itu, di lokasi kejadian di ujung jalan itu, saya ngelihat ada mobil lah gitu Bang. Jadi ada mobil, tapi dikerubungin orang nih, siapa? Saya jalan pelan-pelan nih. Formal terlebih dahulu, materinya seperti apa. Jadi secara formal kita anggap sudah benar, tetapi materialnya saja kita tidak setuju dan pembuktiannya adalah di pengadilan. Gitu. Bang Tio tadi bilang di dalam sidang katanya ada pemukulan ke Bang Riko Valentino, itu seperti apa sih Bang? Di luar dari yang tadi Oh iya, itu jadi, gimana tuh Bang ceritanya? jadi sejujurnya itu saya yang nyelamatin Riko ya. Kalau saya Setelah kejadian setelah di ributan dalam, jadi kafe kita ya, kita dari dalam kafe, saya keluar berempat, saya, istri saya, Putra Srega dan Riko Valentino gitu. Jadi kita semobil, cuman saat itu karena saya yang nyetir mobil, Bang Putra udah naik, istri saya sama Riko masih di luar gitu. Jadi istri saya ngajak Riko supaya kok masuk, cuman Riko nanti dulu karena di luar tuh masih ada cekcok sedikit lah gitu, cekcok antar kayak adu argumen biasa lah. Cuman ketika saya jalan pelan-pelan nunggu di ujung jalan, di tepatnya lapangan Blok S ya, karena itu lokasinya itu kalau kita lurus itu ke lapangan Blok S. Nah saya tunggu di situ, dari spion belakang itu sesuai dengan BAP saya atas pelaporan Riko, memang saya melihat Riko dan istri saya berjalan ke arah mobil. Tapi namun setelah istri saya masuk, Riko ini dipanggil oleh puluhan orang lah. Woi jangan kabur lo, oh siapa yang kabur gitu loh. Cuman karena saya refleks, saya harus menyelamatkan istri saya dan Putra Siregar, ya saya jalan. Kenapa saya ninggalin Riko? Karena saya mikirnya ya Riko itu ya banyak teman-teman, karena mobil pertama yang keluar itu mobil saya gitu, mobil yang saya kendarai. Jadi saya tinggalin Riko karena saya mikir masih ada Arfan, masih banyak teman-teman yang lain gitu. Nah setelah kejadian barulah saya jalan, refleks untuk menyelamatkan istri saya, takutnya kenapa-napa juga kan, namanya ada keributan. Akhirnya saya nurunin Bang Putra di pom bensin di Tendean. Di Tendean ada pom bensin, Bang Putra itu mau ke toilet. Tapi dalam hati saya refleks, waduh Riko kenapa nih, takut. Akhirnya saya balik lagi. Saya balik lagi akhirnya untuk menjemput Riko niatnya. Tapi ketika di kejadian itu, di lokasi kejadian di ujung jalan itu, saya ngelihat ada mobil lah gitu Bang. Jadi ada mobil, tapi dikerubungin orang nih, siapa? Saya jalan pelan-pelan nih. Saya jalan pelan-pelan, ketika saya ngelewatin mobilnya, tiba-tiba Riko keluar dari mobil ini. Keluar dengan nggak pakai baju, nggak pakai alas kaki, muka berdarah-darah, itu langsung masuk ke mobil. Gitu. Nah di situ ketika Riko udah masuk mobil, saya mau ngegas mobil tapi diberhentiin sama sebagian orang seperti itu. Jadi Riko tuh sempat ngelihat ada mobil gitu, wah itu mobil gua tuh. Dia akhirnya kabur dari kerumunan itu sih. Luka-lukanya itu yang sama seperti yang di dalam kafe atau nambah luka? Di kafe Riko nggak kelihatan lukanya sih, jadi lukanya itu ya kejadian di luar itu. Oh yang pas di luar Mas lihat langsung. Iya, itu sih, itu aja sih paling. Kalau Jadi kejadian yang ngeroyok itu siapa sih Bang? Diduganya? Oh, saya kurang tahu ya, karena itu sebenarnya bukan circle saya yang pertama. Saat itu saya cuma diajak sama Bang Putra untuk nemenin gitu. Jadi Bang Putra waktu itu nggak mau pergi kalau saya nggak ikut gitu. Cuman saya akhirnya ngajak istri saya juga gitu. Akhirnya kita berempat semobil. Bang, saya mau nanya, pada saat itu Mas Putra tahu nggak kalau yang dihadapinya itu adalah Mas Nur Alamsyah? Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Dan Abang pun tahu nggak itu Nur Alamsyah? Nggak tahu. Kita nggak tahu ini siapa. Makanya waktu itu Bang Putra ketika dibilang, wah ini nih yang mukul gue ya, Bang Putra juga, loh mana siapa yang mukul, gue nggak pernah mukul siapa-siapa gitu, refleksnya gitu. Makanya Bang Putra mungkin karena nggak terima nyuruh saya foto gitu, foto. Cuman saya handphone saya emang lowbat malam itu. Akhirnya Bang Putra awalnya Bang Putra difitnah setelah memukul duluan. Iya, pokoknya pas saya kan tadi saya jelasin ya, saya narik Riko dan Bang Putra untuk keluar. Cuman Riko pengen ngejemput temennya. Akhirnya saya, istri saya dan Bang Putra nemenin Riko lagi masuk. Nah begitu turun lagi baru
saudara MNA ngomong kayak gitu dan refleks dibilang Bang Putra, lo siapa yang mukul gitu. Makanya Bang Putra sempat ngefoto itu, makanya tadi hasilnya udah ada ya fotonya itu sih gitu. Ada lagi paling kalau tambahan sih sebenarnya itu kejadian juga sangat cepat banget Mas, karena saya itu keluar duluan karena memang kita mau pulang gitu loh. Jadi Bang Putra kan udah ngebisikin ke saya, tolong kasih tahu Riko sama Arfan jangan lama-lama, aku nggak betah di sini gitu loh. Makanya saya sama istri saya keluar duluan, ternyata ada kejadian itu sih. Nah, mau nanya sama abang nih, pada saat itu di kafe itu benar memang ada si Cika? Ada jelas Cika itu dari pas di Bon sih, dari sebelum kafe sebelumnya itu emang udah ada sih Bang gitu. Jadi nih kan ada nih. Oke bang, bisa dilihatin buktinya bang. Ini nih Riko bareng-bareng sama kita. Ini Arfan pakai topi putih ya. Ini Arfan pakai topi putih. Ini di Cafe Bon. Ini Putra Siregar. Ini saya. Ya? Ini sebelum pulang. Jadi kita masuk ke ruang karaoke-nya itu ya pas foto ini. Nah ini Cika. Kelihatan. Itu sebelum proses pemukulan. Sebelum kita pindah kafe ke Kode. Gitu. Jadi ya memang barengan kita masuknya. Oke. Terima kasih bang. Siap. Mari Bang. Bilangin dulu.